Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah biasa disebut atau dinamakan Syahrul Quran. Di antaranya karena pada bulan ini adalah diturunkannya Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada ayat ini disebutkan bulan Ramadan, dalam bulan inilah diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk buat manusia dan memberikan penjelasan bagi petunjuk itu, serta Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam kesempatan ini insya Allah akan disampaikan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Antara lain adalah keistimewaan Al-Quran. Menurut yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-An'am 92, Allah berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul lima baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala sholatihim yuhafizun." Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan terlebih dahulu atau sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk negeri atau Ummul Qura yang dimaksud adalah kota Mekah dan orang-orang yang berada di sekitarnya dan orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya dan mereka selalu memelihara salatnya. Hadirin rahimakumullah, keistimewaan Al-Quran banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kata Al-Quran terdapat 50 kali. Kata Quran terdapat 8 kali. Kata Quranan terdapat 10 kali. Kata Qur'anah terdapat 2 kali. Jumlahnya 70 kali. Sedangkan kitab-kitab yang lain adalah umpamanya kitab Injil disebut 12 kali dalam Al-Quran. Kitab Taurat disebut 18 kali. Kitab Zabur disebut 3 kali. Dan Al-Quran adalah, sehubungan tadi mengandung banyak berkah, maka Al-Quran suka disebut dengan nama yang lain. Di antaranya Hudan, Rahmat, Mau'izah, Basair, Muhaiminan, Syifa'un, Bayan, Basyirau, Al-Furqan, An-Nur, Ar-Burhan, Burhan, dan Zikir. Keistimewaan Al-Quran menurut para pakar tafsir adalah 6. 1. Al-Quran adalah berlaku umum, yaitu kepada seluruh umat manusia di dunia ini.
Tidak seperti agama atau kitab-kitab yang lain yang hanya satu masa atau satu wilayah atau suatu tempat. Yang kedua adalah syariat Al-Quran. Ini adalah sumul. Sumul itu artinya menyeluruh, menyentuh seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga adalah dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, adzikr, dan kami pula yang memeliharanya. Yang keempat, mudah dipahami Al-Quran ini. Sehingga berapa banyak dari usia dewasa, remaja, anak-anak yang sudah hafal beberapa puluh juz Al-Quran. Saking mudahnya dipahami dan mudah dihafal. Yang kelima adalah Al-Quran berfungsi sebagai nasikh, muhaiminan, musaddiq. Nasikh artinya menghapus syariat lama. Muhaiminan artinya memelihara syariat lama yang masih berlaku, yang kita laksanakan sekarang, padahal itu adalah syariat nabi-nabi terdahulu. Dan musaddiq adalah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran karena istimewanya, maka disampaikannya juga oleh orang yang istimewa, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad atau kata Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 5 kali. 4 kali Muhammad dan 1 kali Ahmad. Orang peneliti atau yang bernama Michael Hart menyebutkan tentang kehebatan diri Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bukunya yang berjudul 100 Tokoh. Kalau dalam bahasa asingnya, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Nabi Muhammad adalah orang nomor 1 dari 100 tokoh terbaik dalam sejarah. Dan untuk menyebutkan beberapa orang yang menyertai Nabi Muhammad, di antaranya disebutkan ada the best 10, 10 orang. 1. Nabi Muhammad. Yang kedua, Isaac Newton, penemu teori gravitasi. Nomor 3, Nabi Isa. Nomor 4, Buddha Gautama, penyebar agama Buddha. Nomor 5, Konghucu, penyebar agama Konghucu. Yang ke-6, Santo Paulus, penyebar agama Nasrani. Yang ke-7, S. Ailun, penemu kertas. Nomor 8, John Gutenberg, penemu mesin cetak. Yang 9, Columbus, penemu benua Amerika. Yang 10 adalah Albert Einstein, penemu atom. Kemudian ada yang bernama PM Dean. Dia meneliti agama Islam, kemudian dia mengambil kesimpulan. Islam the complete integration of religion, political system, way of life, and interpretation in history. Agama Islam adalah perpaduan yang sempurna antara agama, sistem politik, jalan kehidupan, dan penafsiran sejarah. Ini terdapat dalam buku yang disusun oleh Pandean, The Nature of the Non-Western World. Hadirin yang berbahagia, maka kata sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Abshiru
Fa inna hadzal Qur'an tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum fatamassaku fa innakum lan halaku walan tadillu ba'dahu abada. Riwayat Imam Tabrani. Bergembiralah kamu sekalian yang memegang Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah ujungnya ada di tangan Allah. Dan ujung yang lain ada di tanganmu. Maka pegang teguhlah Al-Quran itu. Maka sesungguhnya kamu, jika memegang kepada Al-Quran tadi, lan halaku, tidak akan binasa. Walan tadillu, dan tidak akan tersesat. Ba'dahu abada, setelah berpegang kepada Al-Quran itu untuk selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian Islam ini adalah agama yang lengkap. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dan juga tadi disebutkan pendapat PMDan bahwa agama Islam itu adalah perpaduan yang lengkap. Maka ini hampir sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3 pendapat PMDan itu. Ya. Kemudian hadirin yang berbahagia, agama Islam yang sempurna ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 6 kali. Yang pertama ada dalam surah Ali Imran 19 dan ayat 185. Di situ ada kata Islam, di antaranya inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam. Ada 2. Di situ dalam Ali Imran ayat 19 dan 85. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang ujung ayat ini adalah wa raditu lakumul Islam dina. Yang ketiga adalah surat Al-An'am 125. Yang keempat adalah surah Al-Jum'ah 22. Dan yang terakhir, yang kelima, yang keenam adalah yang ayat ke-6 adalah surat As-Saff ayat 6. Yang kita tidak asing lagi. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Islam merupakan agama yang berkemajuan atau dinul hadarah, yang kehadirannya membawa rahmat bagi alam semesta kehidupan. Ada sebuah buku yang disusun oleh Sayyid Qutb yang berjudul Mustaqbal lil Islam. Masa datang adalah bagi agama Islam. Ada juga Thomas Arnold yang menyebutkan dalam The Preaching of Islam atau dakwah Islam. Sir Thomas Arnold adalah seorang guru besar Allegon University Inggris. Mengatakan Islam tak disebarkan dengan kekerasan, tidak disebarkan dengan pedang dan tidak dengan perang. Kalau ada tuduhan seperti ini bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan, dengan pedang, dengan perang, ini adalah kata Thomas Arnold adalah sebagai tuduhan dari orang-orang yang memusuhi Islam. Di antaranya adalah Albert Hourani, sejarawan Inggris, menyatakan Islam adalah agama palsu. Allah bukanlah Tuhan, Muhammad bukan seorang nabi. Islam dikarang oleh orang-orang yang berniat dan berkarakter buruk serta berwatak buruk yang didukung oleh kekuatan pedang. Islam diawali dengan pedang, Islam dipertahankan dengan pedang, dan dengan pedanglah akan diakhiri. Ini adalah kata-kata dari seorang Crusader abad ke-13. Hadirin yang berbahagia, maka kita selaku umat Islam yang berpegang kepada Al-Quran, sudah di mana? Sudah di level mana kita berada melaksanakannya atau dapat melaksanakannya? Sebab Al-Quran
bukan cuma akan dijadikan pegangan saja, tapi untuk dihayati, dipahami, diamalkan. Dan untuk membuat terobosan-terobosan baru akibat kita paham terhadap Al-Quran itu. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, ada sebuah hadis Rasulullah yang menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna hadzal qur'ana tarfuhu biadillah wa tarfuhu biaidikum fatamassaku fa innakum lan halaku wa lan tadillu ba'dahu abada. Bergembiralah kamu sekalian umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran ini adalah ujungnya ada di tangan Allah, dan ujung yang lain ada di tanganmu. Oleh sebab itu berpegang teguhlah kepadanya. Maka sungguhnya jika kamu berpegang kepadanya, lan halaku, kamu tidak akan binasa dan tidak akan sesat selama-lamanya. Kehebatan Al-Quran, Allah menantang kepada seluruh manusia, kepada ahli bahasa, kepada ahli syair. Umpamanya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan Allah menantang kepada mereka karena dituduh bahwa Al-Quran itu adalah bukan firman Allah atau sihir yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tantangannya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah 23. Datangkanlah 1 surat. Dalam Hud ayat 13, datangkanlah 10 surat. Dan dalam Al-Isra 88 disebutkan, jika seandainya berkumpul manusia dan jin seluruhnya dan mereka saling membantu untuk mendatangkan sisa Al-Quran, maka mereka tentu tidak akan bisa. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang diridhoi, yang diberi rahmat, diberi kurnia, dan dikuatkan iman kita sekalian. Maka kita laksanakan Al-Quran ini yang terdapat dalam agama Islam ini sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan akidah kita kuatkan seperti biasa diucapkan oleh salah seorang ustaz yang menyebutkan bahwa zaman boleh berganti, waktu boleh berlalu, tetapi keyakinan harus kokoh, kuat dalam hati sampai menghadap ilahi Rabbi. Jangan rapuh, apalagi lenyap ditelan arus zaman. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang berpegang teguh pada agama Islam, mengamalkan Al-Quran untuk sepanjang zaman, sehingga kita benar-benar berada dalam pemeluk agama Islam yang memadai atau memenuhi persyaratan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.